Sumpah guys, saya nggak habis pikir sama Bang Sigit. Kok bisa-bisanya ya dia pelihara striker bintang 1 yang kualitasnya lebih mirip kayak penonton bayaran daripada pemain bola. Tapi karena saya kasihan, hari ini saya bakal cuci otak pemain ampas ini lewat metode latihan paling sadis yang pernah ada. Ya, hari ini saya bakal kasih lihat ke kalian semua mengenai urutan drill latihan apa saja yang bisa menyulap striker beban ini agar bisa menjadi mesin gol yang bikin lawan kalian kena mental duluan. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana cara saya melatihnya, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara melatih striker dengan gaya main poacher bintang 1 agar bisa mencetak banyak gol. Oke, jadi ini adalah striker yang akan saya latih secara individu. Namanya Abdul Rahman Wondama. Usianya 19 tahun. Kualitasnya bintang 1. Dia bisa bermain di dua posisi dengan satu keahlian khusus spesialis penendang bebas. Nah, barangkali ada yang nanya, Bang, kenapa melatih striker bintang 1, Bang? kenapa harus melatih pemain bintang 1? Yang pertama, karena mereka itu masih polos atau masih kosong. Atribut rangnya masih sangat rendah. Nah, di game Top 11, semakin rendah atribut pemain, semakin gampang dia disuruh buat belajar lagi. Ibaratnya, mereka ini anak muda yang belum terkontaminasi sistem birokrasi yang korup. Jadi pas dikasih latihan dikit, dia bakal langsung jadi jago. Beda sama pemain bintang 6 guys, mereka itu udah ngerasa di atas. Pas disuruh latihan, mereka jadi males. Mau naikin atribut 1% aja, butuh banyak banget booster kondisi. Persis kayak renovasi Gordon kantor dinas yang harganya miliaran, tapi fungsinya cuma buat nutupin kenyataan. Kan kadal ya. Kedua, manipulasi mutu. Nah, ini nih bagian paling politik di game ini guys, yaitu manipulasi mutu. Jadi dengan ngelatih pemain bintang 1, kita bisa fokus naikin atribut pentingnya aja guys. Misal nih, kita latih striker, ya kita bisa naikin shooting sama finishingnya sampai 200% lebih, tapi bintang keseluruhannya tetap kelihatan rendah. Hasilnya, tim kita kelihatan cupu di mata sistem matchmaking. Tapi aslinya, pemain yang kita latih punya skill yang jauh di atas rata-rata pemain sekelasnya. Jadi pilihannya ada di tangan kalian nih guys. Kalian mau jadi manajer yang pamer pemain bintang tapi aslinya tekor dan sering kalah, atau mau jadi dalang di balik layar yang timnya kelihatan biasa aja tapi banyak trofinya. Nah, kalau saya sendiri lebih suka investasi di pemain muda ya guys ya. Karena nantinya saya bisa membentuk skill maupun atributnya agar sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya guys. Dengan begitu hasilnya bisa jauh lebih efektif dari pemain biasa. Selain itu, pemain yang kita latih juga bisa bertahan untuk jangka yang lama guys. Bahkan saya bisa mempertahankan pemain tersebut sampai pensiun nantinya. Gitu guys. Oke, dan untuk melatih penyerang poacher bintang 1 agar menjadi mesin gol, kali ini saya sudah disediakan modal yang cukup banyak ya. Kali ini kita sudah disediakan modal 1.600 booster kondisi oleh pemilik klub, yaitu Bang Sigit. Nah, booster ini bakal kita gunakan untuk melatih penyerang poacher ini secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Kenapa disebut latihan militer, Bang? Nah, di latihan biasa, kita itu kayak bos yang baik hati guys. Kita bakal kasih istirahat kalau karyawan kita capek. Tapi di latmil, kita bakal jadi diktator. Pemain dipaksa latihan sampai kondisinya tekor atau sekarat. Terus langsung kita suntik pakai green booster supaya dia seger lagi. Lalu kita hajar latihan lagi sampai kualitasnya naik. Ini persis kayak buruh yang disuruh lembur bagai kuda tapi cuma dikasih suplemen biar nggak pingsan aja guys. Sementara bosnya atau kita sendiri duduk manis sambil nunggu hasil. Ya, nggak ada kata istirahat buat mereka. Yang ada cuma siap komandan sampai targetnya tercapai gitu guys. Oke, jadi ini tuh bukan proses alami ya guys ya. Ini adalah rekayasa. Karena dalam waktu semalam, pemain bintang 1 yang tadinya cuma remahan rengginang bisa berubah jadi monster dengan atribut 200 bahkan sampai 300% lebih tinggi guys. Gila nggak tuh? Udah kayak bikin candi Prambanan ya guys ya. Ya, meskipun ini rekayasa, tapi sesi latmil ini jauh lebih baik daripada kita mengirim pemain ke pelatih akademi guys, beneran. Alasannya kenapa bang? Karena biaya di pelatih akademi jauh lebih mahal dan durasi latihannya juga jauh lebih lama daripada di latmil kayak gini guys. Bisa berhari-hari bahkan bisa berminggu-minggu. Jadi buat teman-teman yang udah punya banyak token maupun booster, saran saya sih gunain modal kalian buat melatih pemain secara individu atau di latmil kayak gini guys. Selain hasilnya lebih efektif, cara ini juga bisa lebih menghemat modal kalian ya guys ya.
Oke, dan sekarang mari kita bahas sesi latihan pertama yang akan saya lakukan saat melatih striker dengan kualitas bintang 1 seperti ini guys. Tapi sebelum lanjut, saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. Ya, saya tahu ini berat banget buat sebagian orang, beneran. Bahkan lebih berat dari angkat beras 1 kintal guys. Tapi ini penting banget guys. Ini penting banget buat kemajuan channel ini ya guys ya. Jadi tolong nih buat teman-teman yang merasa masih sadar dan jari tangannya masih sehat walafiat, belum stroke, dan matanya masih bisa lihat dengan jernih. Di bawah video ini ada tombol like. Iya, bener itu guys. Coba bantu klik sekali aja guys. Oke, seperti itu. Bagus, good job. Nah, kalau udah, saya ucapkan makasih banyak nih buat teman-teman yang udah like maupun subscribe. Semoga kalian selalu dilancarkan segala usaha dan segala urusannya. Dan saya harap semoga tim kalian selalu sukses meraih gelar juara. Amin ya Allah. Oke, dan sekarang mari kita masuk ke menu latihan. Langkah pertama, lupakan dulu drill lari-lari nggak jelas. Kita langsung hajar pakai drill latihan teknik menembak. Kenapa? Karena kita butuh atribut kunci penyelesaian dan tembakan meledak duluan guys. Kita butuh atribut kuncinya lebih tinggi dari atribut manapun. Nah, bonusnya drill ini juga bakal naikin atribut kekuatan. Jadi striker kita nggak cuma jago nembak, tapi juga kokoh pas duel 1 lawan 1 sama back lawan guys. Ingat, di game ini atribut kunci itu segalanya ya guys ya. Nah, agar sesi latihannya lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi PK3. Nama aplikasinya AutoClicker dan cara menggunakannya ada di video saya yang ini. Oke, progresnya sangat-sangat ngeri guys. Sekarang tembakan dan penyelesaian striker kita udah tembus 150-an guys. Tapi mesin gol nggak cuma soal nendang keras, tapi soal pinter nyari posisi. Makanya di tahap kedua ini kita masuk ke drill umpan sebelum tembakan. Tujuannya jelas, kita mau asah penempatan posisi, biar dia nggak cuma jago nembak, tapi juga pinter ngilang dari kawalan back lawan. Di sini, atribut penyelesaiannya juga bakal naik lebih tajam, plus dapat bonus atribut umpan. Jadi, striker kita bakal jadi pemain yang komplit, pinter nyari ruang, jaga operan, dan mematikan pas eksekusi. Nah, setelah atribut penyelesaian sudah menyentuh angka 250%, jangan seneng dulu guys. Percuma punya senjata mematikan tapi kalau dia nggak bisa ngejar bola. Makanya di sesi latihan yang ketiga ini kita masuk ke tahap pemberian mesin lewat drill latihan sprint. Fokus kita di sini ada 3, yaitu melatih atribut kecepatan, kebugaran, dan dribble. Kita mau striker ini punya ledakan lari yang nggak bisa dikejar sama back lawan, guys. Plus, dengan kebugaran yang tinggi, dia bakal tetap lari stabil dari menit awal sampai menit akhir, guys. Jadi, dia nggak cuma jago nendang, tapi juga punya fisik yang gila di lapangan. Oke, senjata sudah tajam. Lari sudah kenceng. Sekarang saatnya kasih dia sentuhan emas. Di sesi latihan yang keempat ini kita bakal hajar dia pakai drill latihan kontrol bola. Tujuannya supaya striker kita makin lincah ya guys ya. Jadi kita harus push dribble dan kreativitasnya guys. Kita mau dia jadi pemain yang cerdik, yang bisa mutusin kapan harus gocek lawan dan kapan harus kasih umpan kunci. Dan jangan lupa di drill ini kita juga dapat bonus sundulan guys. Jadi kalau ada umpan lambung, striker kita tetap bisa jadi ancaman lewat duel udara. Intinya kita bikin dia jadi striker yang lengkap dan susah buat dijagain guys. Nah, setelah semua atribut teknisnya oke, sekarang saatnya kita satukan dalam satu skema lewat drill latihan oper, lari, dan tembak. Ini adalah latihan simulasi serangan yang sebenarnya guys. Di sini kita kembali memoles atribut umpan, kecepatan, dan tembakannya lagi. Kita mau striker kita bukan cuma jago diem di depan ya guys ya, tapi juga aktif terlibat dalam permainan tim. Melakukan sprint cepat buat cari celah dan langsung mengeksekusi bola tanpa ampun guys. Ingat, striker yang mematikan adalah striker yang punya kombinasi lari kenceng dan akurasi tinggi. Di tahap ini bintang 1 kamu sudah resmi bertransformasi jadi mesin gol yang ditakuti lawan guys. Nah, supaya striker kita makin ngeri nih guys, di sesi ke-6 ini kita bakal pakai drill latihan permainan sayap ya guys ya. Loh, kok latihan sayap? Jangan salah guys, drill ini justru rahasia buat bikin atribut penyelesaian dan tembakan striker kita makin gak masuk akal guys. Di sini kita bakal terus push 2 atribut kunci itu guys, ditambah 1 lagi yaitu atribut sundulan. Tujuannya jelas banget, kita mau bikin striker kita komplit. Mau dikasih umpan terobosan lewat bawah, bisa. Mau dikasih umpan lambung dari sayap, bisa. Dengan drill ini kita memastikan gak ada ruang kosong buat lawan bisa bernapas. Striker kita bener-bener jadi ancaman dari segala arah guys.
Masuk ke sesi latihan yang ketujuh nih guys. Sekarang saatnya kita melatih mentalitas dingin striker kita lewat drill latihan penyelesaian 1 lawan 1. Ini adalah simulasi momen paling krusial di setiap pertandingan ya guys ya. Kita bakal fokus pol-polan nih di atribut dribble dan penyelesaian. Tujuannya biar kalau striker kita dapat bola terobosan dan tinggal berhadapan sama kiper, dia nggak bakal buang-buang peluang guys. Dia bakal gocek kipernya atau langsung placing bola ke pojok gawang dengan sangat-sangat tenang. Kita nggak mau striker yang cuma jago di latihan doang pak. Kita mau striker yang punya insting tajam saat situasi genting ya guys ya. Gila guys, atribut penyelesaian pemain ini sudah tembus 300% nih guys. Waduh, mantep, senggol dong. Ini sih kiper lawan bakal kena mental duluan gak sih? Nah, di sesi ke-8 ini kita fokus rapiin atribut yang masih agak rendah pakai drill latihan umpan bola mati ya guys ya. Jangan salah fokus guys, kita bukan cuma mau bikin dia jago ambil tendangan bebas guys, tapi kita mau terus push atribut tembakan dan sundulannya lagi biar makin mantep. Tujuannya supaya saat tim dapat skema bola mati, striker kita ini jadi ancaman paling nyata di dalam kotak penalti ya guys ya. Mau bola bawah? Oke, bola atas juga ngeri guys. Jadi dengan sesi ini kita benar-benar menutup celah yang ada biar dia jadi mesin gol yang nggak punya kelemahan sama sekali guys. Mantap. Oke guys, masuk ke sesi latihan yang ke-9. Kita balik lagi nih ke drill latihan kontrol bola. Kenapa diulang bang? Nah, ini rahasia paling penting yang jarang banget orang tahu guys. Drill ini bersih dari atribut gelap ya guys ya. Di game Top 11 kita mau atribut putih seperti dribble, sundulan, dan juga kreativitas setinggi langit guys. Tapi kita nggak mau atribut gelapnya naik kan? Ya, kenapa? Biar mutu pemain kita nggak bengkak secara sia-sia guys. Kita mau striker yang kelihatannya biasa aja di mata sistem, tapi aslinya punya kemampuan luar biasa. Jadi dengan drill latihan ini kita bisa bebas nge-push teknik dan IQ pemain tanpa khawatir merusak efisiensi mutunya ya guys ya. Fokus pada kualitas nyata, bukan cuma jumlah bintang aja guys. Oke guys, akhirnya sampai juga di sesi latihan yang ke-10. Senjata sudah lengkap nih guys, akurasi juga sudah dewa, sentuhan sudah jadi emas. Widih. Sekarang saatnya kita kasih dia daya tahan lewat drill latihan kebugaran guys. Kita mau pastiin mesin gol ini nggak loyo di tengah jalan ya guys ya. Fokus kita adalah kekuatan dan kebugaran guys. Kita mau striker ini punya badan yang kokoh kayak beton, nggak gampang dijatuhin back lawan saat berduel guys. Plus kebugaran yang tinggi bikin dia tetap tajam dan mematikan bahkan di menit-menit akhir pertandingan ya guys ya. Ini adalah tahap transformasi guys, dari pemain bintang 1 yang diremehkan lawan, sekarang dia sudah resmi jadi monster yang siap mendominasi di liga. Oke, sekarang kita udah masuk di sesi latihan yang ke-11 guys. Gak kerasa ya guys ya, ternyata setelah kita cek urusan fisik masih bisa kita poles lagi nih guys. Kali ini kita nggak pakai latihan yang berat-berat dulu ya guys ya. Kita cukup pakai drill latihan pemanasan. Tujuannya simple tapi krusial nih guys. Kita mau kejar kekurangan di atribut kebugaran dulu guys. Kita mau pastiin stamina dia bener-bener penuh dan stabil buat main di jadwal yang padat ya guys ya. Bonusnya kita dapat tambahan di atribut sundulan guys. Jadi striker kita ini nggak cuma punya lari kencang dan tendangan maut guys, tapi juga punya fisik yang bugar dan lompatan yang mematikan di depan gawang guys. Makin lengkap dan makin gacor nggak sih? Makin sulit dihentikan guys striker kita ini guys. Oke, di sesi latihan yang ke-12 ini kita bakal bikin striker kita makin cerdas lewat drill latihan gunakan kepalamu. Kita nggak mau punya striker yang cuma jago nembak tapi sering bingung pas dijaga ketat kan? Nah, fokus kita di sini adalah memoles penempatan posisi dan kreativitasnya guys. Kita mau dia punya visi di lapangan yang baik, tahu kapan harus nunggu, kapan harus jemput bola, ditambah lagi kita push atribut sundulan dan umpannya lagi biar makin gacor guys. Jadi, selain jadi ancaman gol, dia juga bisa jadi pemantul bola yang handal buat teman-teman setimnya guys. Inilah sentuhan akhir buat bikin striker kita jadi pemain yang punya IQ tinggi di lapangan. Masuk ke sesi latihan yang ke-13. Kita harus realistis nih guys. Atribut kunci striker kita sudah tinggi banget ya kan. Dan kalau dipaksa terus pakai di latihan yang sama, booster kita bakal boncos karena kenaikannya sudah melambat banget guys. Makanya sekarang kita pindahin ke drill pertahanan segaris. Loh, kok latihan bertahan bang? Tenang guys, target utama kita tetap penempatan posisi. Di tahap ini saya nggak khawatir lagi kalau atribut gelapnya ikut naik sedikit lebih tinggi ya guys ya. Kenapa? Karena pondasi atribut terangnya sudah terlanjur kuat dan mustahil dikejar sama atribut gelap guys. Ini adalah strategi buat ngirit booster sekaligus memastikan penempatan posisi striker kita benar-benar mentok di angka maksimal guys. Ingat, manajer pintar itu tahu kapan harus gaspol dan kapan harus main cerdik.
Oke guys, sekarang kita udah masuk di sesi latihan yang ke-14 nih guys. Kita bakal asah lagi mobilitasnya lewat drill berlari sisi cepat. Ini penting banget sih guys, biar striker kita nggak kaku di depan gawang ya guys ya. Fokus kita ada di 4 atribut kunci sekaligus. Yang pertama umpan, kemudian penempatan posisi, kecepatan, dan juga kreativitas. Kita mau bikin striker yang bisa diandalkan dalam serangan balik cepat guys. Dia tahu kapan harus lari, tahu kapan harus ngoper, dan dia punya visi bermain yang cerdas. Nah, di tahap ini striker bintang 1 kalian sudah benar-benar bertransformasi jadi pemain kelas dunia yang serba bisa di lini depan guys. Oke, sekarang kita udah masuk di sesi latihan yang ke-15. Ini adalah rahasia tingkat tinggi guys. Kita balik lagi ke drill latihan penyelesaian 1 lawan 1. Kenapa balik lagi ke situ bang? Padahal kan ada atribut gelap tackle di situ. Nah, justru itu kuncinya guys. Karena atribut penyelesaian kita sudah sangat tinggi ya guys ya. Sistem biasanya bakal pelit kasih kenaikan atribut guys. Tapi karena ada atribut tackle yang masih rendah, sistem bakal tetap ngebuka proses buat drill ini guys. Hasilnya, atribut penyelesaian kita yang sudah dewa tadi bisa ikut terpompa naik lagi melewati batas maksimalnya guys. Ini cara cerdik buat manfaatin atribut gelap sebagai pancingan biar striker kita makin nggak masuk akal ketajamannya ya guys ya. Jadi jangan cuma main game doang pak, kita harus paham cara kerja sistemnya ya guys ya. Oke, sekarang kita udah masuk di sesi latihan yang ke-16 dan selamat, atribut penyelesaian kita sekarang sudah tembus di angka yang sangat gila yaitu 310%. Tapi perjalanan belum selesai. Di sesi yang ke-16 ini kita balik lagi pakai drill latihan umpan bola mati. Kenapa bang? Karena kita mau pastiin sundulan dan tembakan striker kita ini seimbang sama kemampuan eksekusinya guys. Kita mau bikin lawan frustasi. Parkir bus salah karena dia jago sundulan. Kasih ruang dikit di luar kotak penalti juga salah karena tembakannya mematikan. Nah, kita sedang menyempurnakan monster yang kita buat ini biar jadi striker paling komplit yang pernah ada di kompetisi liga maupun kompetisi lainnya guys. Jadi tetap fokus pada atribut kunci karena itulah realitas kekuatan tim kita sebenarnya guys. Oke guys, sekarang kita udah masuk di sesi latihan yang ke-17 nih guys. Kita bakal fokus lagi ke sektor fisik ya guys ya, yaitu kecepatan. Nah, kali ini kita pakai drill latihan Koreka bertangga guys. Nah, di sini ada atribut gelap yaitu agresivitas yang bakal ikut naik ya guys ya. Tapi tenang guys, itu justru tujuan kita ya guys ya. Kita sengaja pakai drill latihan yang mengandung agresivitas sebagai pancingan seperti tadi guys, karena atribut gelap ini masih sangat rendah. Sistem bakal tetap kasih proses latihan yang kenceng dan otomatis atribut kecepatan kita yang sudah tinggi bakal ikut tersedot naik lagi guys. Ini teknik pro buat manajer yang mau strikernya punya lari kayak jet tempur. Meskipun atributnya sudah diambang batas tapi tetap gacor ya guys ya. Jadi jangan takut sama sedikit atribut gelap yang naik. Yang penting mesin gol kita makin kenceng dan makin sulit dikejar oleh back lawan guys. Oke, sekarang kita udah masuk di sesi latihan yang ke-18. Nah, kali ini kita bakal pakai drill latihan yang agak unik buat striker, yaitu hentikan penyerang. Loh, kok latihan bertahan lagi bang? Tenang. Ini taktik rahasia guys. Fokus utama kita adalah kekuatan dan dribble. Kita mau striker kita nggak cuma jago lari guys, tapi punya badan yang badak dan bola yang nempel terus di kaki striker kita guys. Jadi dengan kekuatan yang maksimal, dia nggak bakal mempan diganggu oleh back lawan. Dan seperti biasa kita manfaatin atribut gelap di drill ini sebagai pancingan biar atribut kunci kita yang sudah tinggi bisa naik lagi melampaui batas. Hasilnya, striker kita bakal jadi monster yang sangat kokoh, lincah, dan mustahil buat dijatuhin. Oke, sekarang kita udah masuk di sesi latihan yang ke-9 nih guys, dan kita belum selesai. Sekarang saatnya kita kunci fisik striker kita biar makin ngeri lewat drill latihan lari bolak-balik. Ini adalah latihan fisik murni guys. Fokus kita cuma dua. Pertama kecepatan dan kedua kekuatan. Kita mau striker ini punya ledakan dari yang luar biasa tapi juga punya badan sekuat baja. Bayangin, pemain yang larinya sekenceng jet tempur tapi badannya sekokoh tembok. Back mana coba yang nggak stres jagainnya? Kita push terus atribut-atributnya sampai batas maksimal guys, karena di top 11 fisik yang dominan adalah kunci buat menangin duel 1 lawan 1 dengan back lawan guys. Oke guys, dan ini dia hasil akhirnya guys. Dari yang tadinya cuma pemain bintang 1 yang gak dilirik siapa-siapa, sekarang kita sudah punya superstar bintang 8 dengan statistik yang gak masuk akal, bahkan lebih tinggi dari pemain legenda guys. Wadidaw, mantap luar biasa. Kalian lihat sendiri guys, penyelesaian tembus di angka 312%, tembakan 270%, dan fisik kekuatan di angka 200% nih guys. Secara mutu keseluruhan memang tertulis 140% ya guys ya. Tapi jangan tertipu guys, karena
atribut kuncinya jauh lebih tinggi dari itu. Striker ini bukan cuma jago lari guys, tapi dia punya insting pembunuh yang sangat mematikan di depan gawang lawan. Nah, barangkali ada yang nanya, Bang, kenapa atribut gelapnya masih rendah, Bang? Oke, jadi ada alasan tertentu kenapa atribut gelapnya masih rendah ya guys ya, dan ini adalah keuntungan terbesar untuk kita guys. Oke, jadi ini adalah rahasia yang pemerintah, maksudnya bukan pemerintah pak, rahasia yang jarang dibahas secara terbuka guys. Keuntungan punya atribut gelap yang rendah, bahkan ada yang sampai minus 1%, yaitu tujuannya adalah mutu pemain kalian tetap efisien ya guys ya. Sistem matchmaking bakal nganggep pemain ini biasa aja karena mutunya tertahan atribut gelap yang rendah, tapi saat di lapangan dia bakal membantai back lawan yang mutunya lebih tinggi sekalipun ya guys ya. Ini adalah cara kita mengakali sistem agar tim kita tetap OP atau overpower tanpa harus bengkak di rating bintang guys. Kita udah habiskan sekitar 1026 booster kondisi, tapi hasilnya sepadan gak sih? Kita nggak beli pemain instan guys, kita bangun mentalitas juara dari nol. Jadi gimana nih menurut kalian? Masih mau percaya sama jumlah bintang yang tinggi atau mulai fokus ke atribut kunci kayak gini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Kita debat sehat di sana ya guys ya. Jangan lupa klik like kalau kalian suka cara latihan transparan tanpa filter kayak gini, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips rahasia lainnya. Mari kita bongkar realitas game ini bareng-bareng. Sampai jumpa di sesi latihan berikutnya. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.